Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap kenikmatan yang dilimpahkan dan dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dengannya kita dimudahkan untuk bisa terus-menerus mengikuti majalis dzikir, majelis zikir, majelis ilmu. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan kita dari risalah yang berjudul Fawaidud Dzikri wa Thamaratuh, faedah-faedah zikir wa samaratuhu, dan buah-buahnya, karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, yang berisikan tentang keutamaan zikir secara umum. Di antaranya bahwasanya zikrullah adalah hayatul qalbi, adalah merupakan kehidupan hati. Begitu juga zikrullah yatrudu syaitan, mengusir syaitan, dan menjadikan orang yang berzikir itu berada di perlindungan yang sangat kuat. Ya. Zikrullah menenangkan hati dan lain sebagainya dari keutamaan-keutamaan zikir secara umum.
Insyaallah kita masuk kepada risalah yang berikutnya, masih dari karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, yang berjudul Fadailul Kalimatil Arba'. Fadail, keutamaan-keutamaan kalimat yang 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya kita masuk kepada yang sifatnya lebih khusus, yaitu keutamaan beberapa kalimat thayyibah yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tersebut. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil dengan 4 kalimat ini. Kita bertasbih dengan kalimat subhanallah, kita bertahmid dengan kalimat alhamdulillah, kita bertakbir dengan kalimat Allahu Akbar, dan bertahlil dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita membahas 4 kalimat ini? Karena keutamaan-keutamaannya yang luar biasa. Karena keutamaan-keutamaannya yang dahsyat, dan sebagaimana yang kita dapatkan nanti, bahwasanya 4 kalimat ini adalah ahabbul kalam ilallah, ya, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna Allah azza wa jalla qad khassa 4 kalimatin bifadaila 'azimatin wa mizatin jalilatin tadullu ala idhami sya'nihinna wa rif'ati qadrihinna wa uluwi makanitihinna wa tamayyuzihinna ala ma siwahunna minal kalam. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan 4 kalimat dengan keutamaan-keutamaan yang sangat agung, dengan keistimewaan-keistimewaan yang mulia, yang menunjukkan akan keagungan 4 kalimat tersebut, ketinggian derajatnya dan kedudukannya, dan menunjukkan keistimewaannya terhadap yang selainnya dari kalam. Wahunna, dan 4 kalimat tersebut adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Warada fi fadlihinna nususun katsiratun tadullu dilalatan qawiyatan ala idhami sya'ni haula'il kalimat
ma yatarattabu 'ala al-qiyam bihinna min ujurin 'azimatin wa afdalin karimatin wa khairatin mutawaliyatin fid dunya wal akhirah. Terdapat nas-nas yang sangat banyak tentang keutamaan 4 kalimat tersebut yang menunjukkan dengan kuat akan keagungan 4 kalimat tersebut. Yang mana di situ terdapat pahala yang sangat besar, keutamaan-keutamaan yang sangat mulia, dan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus di dunia dan akhirat, ya, bagi yang mereka yang menegakkan 4 kalimat ini. Wa qad ra'aitu anna minal mufid jam'a jumlatin minha fi makanin wahid. Dan aku berpendapat, ya, untuk termasuk atau hal yang berfaedah adalah mengumpulkan, ya, sejumlah dari keutamaan tersebut pada makanin wahid, satu tempat, satu risalah khusus. Wahia fil asli juz'un min kitabi fiqhul adiyah wal adhkar. Dan asalnya ini adalah satu bab, satu bagian dari kitab beliau, kitabku kata beliau, yaitu Fiqh al-Adiyah wal Adhkar. Ya. Kitab beliau Fiqhul Adiyah wal Adhkar yang membahas tentang, ya, fikih tentang doa-doa dan zikrullah. Ini luar biasa. Kalau sekarang, ya, dicetak dalam 2 jilid. Yang satu jilidnya, yaitu ada dua jilid sebenarnya 4 jilid, tetapi dicetak dalam 2 jilid. Nah, di antara pembahasan beliau adalah tentang keutamaan 4 kalimat ini. Tapi kata beliau, raghiba ba'du afadilil ikhwa al-kiram an tufrada fi risalatin mustaqillah. Ya. Sebagian ikhwah menginginkan untuk pembahasan ini disendirikan dalam satu risalah khusus, liya umma naf'uha wa takthura faidatuha bisnillahi ta'ala, agar manfaatnya lebih umum, ya, begitu juga faedahnya akan lebih banyak didapatkan oleh, ya, orang lain biiznillahi ta'ala. Ya, kita tahu kalau risalah atau kutaib, ya, yang di sini hanya terdiri dari 25 halaman, ya, min ahlil khair biasanya, Pak, ya, dari para muhsinin, mereka yang mencetak dengan jumlah besar kemudian dibagi-bagikan. Begitu juga ketika mempelajarinya lebih mudah. Ya. Sementara Fiqhul Adiyah wal Adhkar, ya, kita harus baca satu persatu nanti. Dan alhamdulillah pernah dipelajari di masjid kita ini oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Sya'rani hafizahullah. Gak tahu selesai nggak itu? Mana yang sudah lama? Selesai nggak, Gus? Enggak. Belum.
Qala fa ilaika akhil muslim hadhil fadail fata'ammalha bi ana asa an yakuna fiha tahfizun lil himam wa tansitun lil azaim wa aunun 'alal muhafadha 'ala haula'il kalimat wallahu wahdahul muwaffiq wal mu'inu 'ala kulli khair wala haula wala quwata illa bihil aliyyil azim. Fa ilaika akhil muslim, yaitu khud, ya, maka ambillah wahai akhil muslim keutamaan ini, perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan cermat, ya. Asa an yakuna fiha tahfizun lil himam, semoga dengannya di situ terdapat tahfiz, yaitu yang penyemangat, ya, yang membangkitkan terhadap al-himam, ya, terhadap semangat kita, terhadap tekad kita, dan juga sebagai penolong untuk muhafadzah kita menjaga keempat kalimat ini. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala al-muwaffiq yang berikan taufik dan berikan pertolongan terhadap segala kebaikan. Wala haula quwata illa bihil aliyyil azim. Al-aliyyil azim. Al-ula, yaitu fadilatul ula, famin fadaili haula'il kalimat, di antara keutamaan kalimat ini, annahunna ahabbul kalami ilallah, bahwasanya empat kalimat ini adalah ahabbul kalami ilallah, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kalau arti kita sudah tahu, ya, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Taib. Arti sudah tahu, tapi makna, ya, makna subhanallah bukan sekedar arti tapi makna, harusnya kita lebih, ya, konsen untuk mempelajarinya. Insyaallah kita akan pelajari. Ya, insyaallah akan kita jelaskan makna dari masing-masing empat kalimat ini. Supaya apa? Supaya kita bukan sekedar tahu melafadzkan saja tanpa merasakan maknanya, memahami maknanya, menghadirkan maknanya dalam hati kita. Ya, sayang kalau kita tidak paham maknanya. Ya. Tapi kita sebutkan dulu beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Syekh di sini.
Qala wa rawahu Abu Dawud At-Tayalisi bilafdhin, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi di dalam kitab musnadnya dengan lafaz arba'un hunna min atyabil kalam wa hunna minal Qur'an la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi SAW, arba'un, 4. Yang keempatnya adalah di antara kalimat-kalimat yang paling baik, dan keempat-empatnya adalah dari Al-Quran. Ya. Yaitu apa? La yadurruka bi ayyihinna bada'. Tidak mendaratkanmu dari mana engkau mulai. Artinya tidak harus berurutan. Ya, tidak harus berurutan. Ketika kita ingin berzikir secara mutlak yang tidak terikat dengan waktu atau zikir tertentu, ya mana saja kita mulai. Mau kita mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, kemudian diikuti oleh Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, kecuali kalau ya sifatnya khusus, ya, zikir-zikir yang sifatnya khusus, ya, yang disebutkan urutannya, ya kita sesuaikan dengan urutannya. As-saniyah wa min fadailihinna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna ahabbu ilaihi mimma tala'at alaihi syamsu ay minad dunya wal akhirah wa minad dunya wa ma fiha. Dan di antara keutamaan 4 kalimat tersebut, bahwasanya Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya 4 kalimat tersebut lebih dicintai oleh beliau daripada apa yang matahari itu terbit kepadanya. Ya. Matahari itu terbit, ya, terbit untuk apa? Untuk dunia. Ya, maksudnya mimma tala'at alaihi syam ay minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Ya. Lima rawa Muslimun fi sahihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ini lebih aku sukai, lebih cintai daripada apa yang matahari itu terbit padanya, yaitu matahari terbit pada apa? Ad-dunya wa ma fiha. Ya. Padahal
Seberapa susah sih kita mengucapkan 4 kalimat ini? Sebagaimana yang kita jelaskan dari awal ketika kita menjelaskan keutamaan zikir. Karakter zikir, karakter zikrullah, ibadah yang kita sebut dengan zikrullah. Ya. Apa karakternya? Yang pertama, mudah dilakukan, gampang dilakukan, ringan dilakukan. Ya. Semua orang bisa. Ya. Kapan saja bisa. Ya. Enggak ada syarat-syarat khusus, enggak. Apakah harus berwudu dulu? Enggak. Apakah harus di masjid? Enggak. Bayar? Enggak, gratis. Ya. Ini karakter yang ringan. Siapa saja yang bisa? Bisa. Semua yang sehat bisa, yang sakit bisa. Ya. Semuanya bisa. Karakter yang pertama. Karakter yang kedua, pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Coba kita sebutkan, ya, kita berzikir dengan 4 kalimat ini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa detik yang kita butuhkan? Ya. Berapa menit? Enggak ada sampai bermenit-menit. Atau dalam 1 menit berapa yang sudah bisa kita ucapkan? Berapa pahala yang bisa kita raih dengan zikrullah? Gampang, ya, 2 karakter zikrullah. Mudah, ringan dilakukan, ringan di lisan kita, gampang untuk dilakukan, dan pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Bahkan ibadah-ibadah lain, ya, keutamaannya tergantung zikrullah. Ya, siapa orang yang paling baik puasanya? Ya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Siapa yang paling baik sedekahnya? Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-salisah wa min fadailihinna. Kita ambil satu lagi. Ma sabata fi musnadil imami Ahmad wa syu'abil iman lil Baihaqi bi isnadin jayyid. An Asim bin Bahdalah an Abi Salih an Ummi Hani binti Abi Talib qalat. Ini diriwayatkan oleh Imam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam kitab Syu'abil Iman di Imam Baihaqi dengan sanad yang baik. Dari Asim bin Bahdalah dari Abi Saleh dari Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha. Qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, fakultu, kata Ummi Hani, aku mengucapkan, inni qad kaburtu wa da'uftu. Ya. Kata Ummu Hani, aku sudah menua dan melemah. Semakin tua dan semakin lemah. Ya. Artinya apa? Artinya mungkin dia banyak mungkin ibadah-ibadah yang lain yang berat untuk dilakukan.
Karena apa? Karena semakin usia yang semakin semakin sepuh dan fisik yang semakin melemah. Ya. Famurni bi amalin a'malhu wa ana jalisah. Maka perintahkanlah aku dengan amalan yang aku bisa mengamalkannya, bi amalin a'maluhu wa ana jalisah. Aku bisa mengamalkannya dalam keadaan aku duduk. Ini yang kita katakan tadi. Ya, siapapun, orang yang sudah sepuh sekalipun, orang dalam keadaan lemah sekalipun, enggak perlu berdiri, duduk atau bahkan berbaring. Wala junubihim. Bisa dilakukan. Mudah dilakukan. Tapi pertanyaannya, kenapa lisan kita kering terhadap zikrullah? Sallallahu alaihi. Ya. Tidak ada kemudahan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah untuknya. Ya, artinya kalau Allah tidak menginginkan kemudahan bagi kita, nggak bisa. Kita harus banyak ya beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita untuk berzikir saja susah sekali? Sallallahu alaihi. Qala sabbihillaha mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabatin tu'tiqina. Sabbihillaha mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tiqinaha min waladi Ismail. Wahmadillaha mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Wa kabbirillaha mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin wa hallili mi'ata tahlilatin. Qala Ibnu Khalaf ar-rawi an Asim ahsibhu qal tamla'u ma baina samai wal ard wa la yurfa yawma idzin li ahadin amalun mislu amaliki ila an ya'tiya bimithli ma ataitihi bihi. Ya, kita baca, begitu kita tutup. Kata Nabi SAW, sabbihillah, bertasbihlah engkau kepada Allah, itu subhanallah, mi'ata marrah, 100 kali. Tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Berapa menit itu? 100 kali. Banyak 100. Berapa menit? Ya. Kalau cepat 1 menit nggak sampai. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang tahap yang kita baca, tiba-tiba udah 100. Tiba-tiba tidak 33. Sallallahu alaihi. Ya. Apa kata beliau? Sabbihillah. Bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Karena itu setara dengan engkau, ya, setara dengan 100 budak yang engkau bebaskan dari anaknya, dari keturunannya Ismail. Ya. Bukan budak biasa yang dibebaskan, tapi budak yang berasal dari walad Ismail, anaknya Ismail. Ya, akan dijelaskan kenapa kok dikhususkan walad Ismail. Wahmadi, dan bertahmidlah, ucapkan apa? Alhamdulillah. Wahmadillah mi'ata marrah, berapa kali? 100 kali. Ta'dilu laki mi'ata faras, setara dengan 100 kuda, ya, musrajah muljamah, yang dia sudah musrajah, artinya kuda yang siap berpelana dan ada tali kekangnya, artinya siap ditunggangi, yang dipergunakan untuk fisabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Wa kabbirillaha mi'ata takbirah, bertakbirlah 100 kali. Ta'dilu laka mi'ata badanah, ya, yang setara bagi engkau dengan 100 ekor unta,
Muqalladah, mutaqabbilah disebutkan yang jinak, yang dituntun, sudah terikat, yang penurut. Ya. Kemudian wahallili mi'ata tahlilah, dan bertahlillah. Itu apa? Ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. Qala Ibnu Khalaf ar-rawi an Asim asibhu qal, ya, tamla'u, yaitu at-tahlilah tadi, ya, la ilaha illallah tadi, tamla'u ma bainas sama'i wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi, wala yurfa'u yauma idin, dan tidaklah, ya, diangkat pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, amalan seseorang pun yang seperti amalanmu, kecuali dia datang membawa amalan yang sepertimu. Artinya tidak ada yang setara dengan amalanmu ini, kecuali dia melakukan hal yang serupa. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan selesai kita dari mendengar tantangan ini bisa kita praktekkan dan bisa kita menjadikannya kebiasaan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafilahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.